Bangkalan sudah menyediakan sarana yaitu whistleblowing system, yaitu sarana pelaporan pencegahan atau deteksi dini ya, yang bertujuan untuk melaporkan aparatur sipil negara terkait dengan penyimpangan atau tindak-tindak yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi. WBS ini sudah wanti-wanti oleh KPK agar ada di Kabupaten Bangkalan. Jadi sesuai dengan MCP KPK, WBS ini juga harus sudah terimplementasi, sehingga kami pada kesempatan ini akan memberikan sedikit tutorial kepada Bapak dan Ibu agar bisa memanfaatkan fasilitas whistleblowing system di Kabupaten Bangkalan. Adapun alamat WBS ini ada di https wbs.bangkalankap.go.id. Jadi sudah terintegrasi ke sistemnya Pemkap. Jadi dari halaman ini kita juga bisa mengetahui apa itu WBS, bagaimana cara melakukan pelaporan yang baik. Jadi laporan yang baik itu disertai dengan beberapa keterangan, termasuk dengan eviden atau bukti yang meyakinkan atau cukup kuat. Nah, di sini untuk memberikan laporan ini ada tombol ya, laporkan. Jadi masyarakat atau ASN di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Bangkalan bisa melakukan pelaporan dengan melakukan klik pada tombol ini. Ada dua macam jenis pelapor, yaitu anonim dan pelapor terdaftar. Anonim ini artinya pelapor tidak memberikan identitas, namun kelemahannya pelapor anonim ini tidak bisa melakukan pemantauan terhadap aduan atau laporan yang telah dilaporkan ke sistem. Yang kedua itu pelaporan terdaftar dengan melakukan register terlebih dahulu, setidaknya alamat email agar sistem bisa melakukan memberikan kabar atau feedback kepada pelapor terkait dengan sistem yang ada di WBS ini. Kita coba satu-satu Bapak dan Ibu. Yang pertama kita melaporkan dengan mode anonim. Jadi anonim ini harus memasukkan email pelapor. Misalnya ini ya. Kategori pelaporannya ada administrasi, kedisiplinan, malpraktek, pelanggaran kode etik, pelayanan, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan prosedur. Kategori ini nanti bisa ditambah jika kurang di modul admin ya. Sementara kita coba dulu ke kedisiplinan ya. Kita bisa memberikan multi kategori, bisa kedisiplinan dan yang lain. Nama pelapor, nama terlapor, jadi pihak yang mau dilaporkan. Misalnya seorang ASN dengan inisial Hamidah ya. Jabatan misalnya pelaksana, staf atau pejabat tertentu di sebuah OPD yang dilaporkan ini misalnya di Bages Bangpol, di kantor Pemkap misalnya. Tanggal kejadian misalnya tanggal 1 Juni ya. Misalnya pelanggarannya tidur pada jam kerja di masjid misalnya. Ini kan terserah masyarakat. Kemudian klik filenya, misalnya masyarakat mengambil foto. Ya mungkin ini foto sembarang ya, tapi seharusnya foto ini yang menguatkan. Misalnya masyarakat memfoto yang bersangkutan sewaktu melakukan hal-hal yang dilaporkan, misalnya tidur di masjid ya difoto gitu, seperti itu. Terus kita captcha biar ini tidak gampang dibobol oleh robotnya, makanya kita harus memasukkan
seperti ini. Kemudian kita kirim laporannya. Oke, karena ini salah kita ulangi. Kita coba ya. Oke, jadi laporan sudah dikirim. Namun melaporkan dengan mode anonim seperti ini ya boleh-boleh aja, tapi alangkah lebih baiknya agar pihak pelapor melakukan register dulu, sehingga dia bisa login ya, karena dia nanti dikasih user password, bisa memantau laporannya sudah ditindaklanjuti atau belum. Kalau anonim ini ya pihak Pemkab Bangkalan melalui inspektorat hanya bisa melihat seperti itu. Ada laporan dari masyarakat. Nah, ini monggo dimanfaatkan. Kita coba login dari admin ya, untuk memantau laporannya. Jadi pihak admin, dalam hal ini inspektorat, bisa memberikan atau bisa mengecek laporan yang masuk. Nah ini, ada 3 laporan masuk. Ini tadi mencoba-coba ya, ini yang terbaru yang dilaporkan ke Kesbangpol ya. Ini statusnya diajukan oleh masyarakat. Ini ada statistik dalam periode waktu, jumlah laporan yang masuk. Kita lihat detailnya seperti apa laporannya. Jadi pihak admin nanti bisa melakukan pemantauan dari sisi sistem. Nah, ini jadi pengaduan dari masyarakat sekian. Ini di fotonya juga kelihatan. Jadi nanti ini statusnya nanti bisa kita naikkan menjadi verifikasi seperti itu. Nanti proses yang terjadi di belakang layar mungkin ini tidak ada di sistem ini, cuma nanti pada saat status ini sudah selesai, nanti akan dilakukan update status seperti ini. Ini mungkin sedang diproses. Mungkin pihak inspektorat melakukan semacam apa ya, investigasi begitu ya. Nah, setelah ini mungkin dalam pemrosesannya perlu waktu, jadi tidak menaikkan statusnya ini tidak langsung saat itu juga, baru itu diproses mungkin ya, mungkin memanggil yang bersangkutan ya, mungkin yang bersangkutan dipanggil, diberi teguran tertulis. Ini kita simpan perubahannya, dan ini tidak harus selalu di tanggal yang sama. Laporan misalnya tanggal sekarang, diverifikasi mungkin baru dilihat besok, nah, terus diprosesnya ini mungkin perlu waktu, nah, sampai dengan selesai. Selesai ini artinya yang bersangkutan misalnya setelah dilakukan peneguran, memberikan pernyataan sanggup untuk tidak mengulangi, mungkin seperti itu, dikasih keterangan di sini apa-apa ya, atau dikasih nomor surat teguran barangkali ya, seperti itu, baru nanti kita simpan perubahan. Jadi status laporan itu dianggap selesai tatkala selesai atau ditolak. Kalau ditolak itu artinya misalnya ada di dashboard ini tadi ya, ditolak ini kita lihat detailnya ya, karena eviden laporan tidak jelas. Misalnya melaporkan orang tidur di masjid tapi fotonya yang tidak sesuai dengan itu, baru kita beri
status ditolak seperti itu. Jadi karena eviden atau bukti dukungnya tidak memenuhi syarat. Mungkin itu dulu Bapak dan Ibu untuk jenis pelaporan yang anonim seperti itu. Nanti kita akan teruskan ke bagaimana cara masyarakat melapor, tapi harus melalui register sehingga dia atau masyarakat itu bisa mantau secara mandiri laporannya ini ditanggapi seperti apa oleh inspektorat seperti itu. Terima kasih.